Bab 102, Pasar 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pasar budak akan dibuka selama 2 hari dan elf hanya akan dipamerkan pada hari pertama. Pada hari kedua, fokusnya adalah pada monster yang sudah dijinakkan oleh penduduk asli atau monster muda yang bisa dilatih. Karena mereka adalah ras langka yang memiliki harga tinggi, ada area terpisah di mana elf dapat dibeli dan dijual. Eugene tidak kekurangan dana. Bahkan dengan harga terendah, dia bisa mendapatkan setidaknya 1 miliar sal dari menjual permata yang berhasil dia rampas dari Emir Kajitan, dan selain itu, sebelum memasuki hutan, dia telah menjual sebagian dari permata itu untuk dijual. Sekitar 500 juta sal. Menurut Lavera, harga dasar elf yang dijual selama pasar ini adalah sekitar 300 juta sal. Meskipun harganya bervariasi tergantung pada jenis kelamin, penampilan, dan kondisi fisik, kebanyakan elf masih bisa dibeli dengan naik hingga 500 juta sal. Biasanya, paling banyak ada 2 elf yang dipamerkan setiap kali pasar ini diadakan. Ini berarti bahwa dengan uang yang dimiliki Eugene padanya, dia seharusnya bisa menangkap semua elf. Ini bahkan lebih murah dari yang kukira, adalah pikiran pertama Eugene setelah mendengar harga elf dari Lavera. Tapi di belakang, itu tidak terlalu bagus. Para elf yang kembali ke Samar biasanya memiliki beberapa kekurangan. Dalam kasus Narissa, salah satu kakinya diamputasi, sedangkan Lavera kehilangan satu matanya. Jika seorang elf dapat melarikan diri dari perbudakan dan melakukan perjalanan ke hutan yang jauh ini, mereka pasti telah melalui banyak kesulitan di sepanjang jalan, dan dalam prosesnya juga kemungkinan besar bagi mereka untuk menerima luka yang tidak dapat dipulihkan. Luka-luka ini juga belum tentu luka fisik. Bahkan elf tidak berdaya menghadapi penyakit mental. PTSD khususnya adalah salah satu penyakit kronis yang paling umum di antara elf yang pernah mengalami perbudakan. Singkatnya, anggota badan mereka tidak selalu utuh, keperawanan mereka tidak dijamin, mereka belum tentu muda, dan bahkan pikiran mereka mungkin tidak sehat. Tidak hanya itu, kemungkinan mereka terkena penyakit iblis bukanlah nol, jadi sebenarnya mengejutkan bahwa elf masih mendapatkan setidaknya 300 juta sal. Itu kira-kira harganya sama dengan sepasang testis raksasa, kenang Eugene. Gargit, bajingan itu. Eugene menggertakkan giginya ketika dia mengingat kerabat jauhnya yang terakhir dia lihat beberapa tahun yang lalu. Berkat babi berotot yang didongkrak itu, skala ekonominya menjadi aneh. Aku ingin tahu apakah dia masih mengejar suplemen aneh seperti ini. Eugene berpikir dengan santai. Faktanya, Eugene telah menerima beberapa surat dari Gargit saat dia berada di Arot. Gargit telah memastikan untuk mengirim surat ucapan selamat pada setiap ulang tahun Eugene, bersama dengan hadiah hal-hal seperti suplemen yang seharusnya baik untuk tubuh. Tentu saja, Eugene tidak memakan satupun dari mereka. Semua suplemen yang dikirim Gargit penuh dengan bahan-bahan yang dipertanyakan. Suplemen ini malah dikemas ulang menjadi hadiah untuk Lovelian dan Melkit, yang diam-diam khawatir akan terlihat seusia mereka, jadi berkat Gargit, Eugene bahkan menjadi sangat disukai oleh Melkit. Parian, Christina memanggil aliasnya. Aku tahu, kata Eugene ketika dia menghentikan ingatannya yang kosong dan melihat ke depan. Dari jarak yang cukup dekat, seorang pria raksasa berkepala botak sedang berjalan ke arah mereka. Eugene melihat tato yang ditorehkan di sana-sini di otot-ototnya yang menonjol, lalu memeriksa tanda suku yang tergantung di pinggangnya. Suku Garung. Eugene tidak bingung. Pasar ini adalah acara besar yang selalu menarik banyak suku di daerah tersebut untuk berpartisipasi. Karena itulah dia tidak membawa Narissa, karena dia takut dikenali akan menyebabkan keributan. Adapun risiko seseorang mengenali wajahnya meskipun dia menyamar. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Eugene telah memusnahkan setiap prajurit dari suku Garung yang telah menyerangnya dalam pertemuan pertama mereka, di mana dia tidak membuka tudungnya. Oi, kamu di sana, prajurit botak itu memanggil mereka, tatapannya menatap ke bawah pada mereka. Eugene sendiri berada di sisi yang tinggi, tetapi prajurit itu melampaui dia dengan kepala. Peri itu, jual dia padaku, desak prajurit itu. Eugene telah bertanya-tanya apa yang akan dikatakan orang ini. Melihat ke belakang prajurit botak, Eugene melihat bangsawan seperti babi yang menertawakan dirinya sendiri. Kulitnya yang tampak seperti tidak banyak terkena sinar matahari, perutnya cukup gemuk sehingga menyembul dari kain kemejanya, dan tangan yang tidak pernah menderita seharian bekerja dalam hidupnya. Emblem di dadanya, aku tidak tahu dari klan mana itu. Pakaiannya juga tidak bergaya kill. Dia pasti dari Simuin. Kerajaan Laut Simuin adalah sebuah negara pulau yang ditemukan di Laut Selatan. Eugene menanggapi permintaan itu. Maaf, tapi elf ini tidak bisa dijual. Wajah Ujica berkerut menjadi cemberut pada jawaban ini. Dia memelototi Eugene dengan tatapan penuh dengan niat membunuh, tetapi Eugene hanya mengangkat bahu dengan lembut dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Kamu tidak bisa menjualnya. Kenapa tidak? Ujica menggonggong. Eugene ragu-ragu. Itu, ada alasan kenapa aku tidak bisa menjualnya padamu. Apa alasannya? Ujica menggeram. Meskipun dia kehilangan mata, Lavera tetap cantik, jadi Eugene mengharapkan seseorang mungkin mengajukan penawaran untuknya dan dia sudah memikirkan alasan mengapa dia bisa menolaknya. Peri ini telah dikutuk, kata Eugene. Sebuah kutukan. Apakah Anda mengatakan bahwa dia terkena penyakit pembunuh elf? Ujica bertanya. Memang, sepertinya kamu sudah menyadarinya. Ya, elf ini telah terjangkit penyakit.
Dia entah bagaimana bisa bertahan hidup dengan tinggal di hutan ini, tetapi jika dia meninggalkan hutan, dia akan mati dalam beberapa hari, jelas Yujin. Alis Ujica berkerut mendengar kata-kata ini. Alih-alih menekan Yujin lebih jauh, Ujica menoleh untuk melihat kembali ke arah Dajaranang. Jadi bagaimana jika dia terkena penyakit itu? Kenapa harus begitu? Seolah-olah dia telah menunggu kesempatan ini, Dajaranang melangkah maju sambil tersenyum. Faktanya, lebih baik dia terkena penyakit itu. Bukankah itu hanya membuat harganya lebih murah? Oi, peri itu, aku akan membelinya seharga 100 juta sal. Yujin hanya mendengus mendengar teriakan Dajaranang dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Bahkan jika dia terkena penyakit, elf tetaplah elf, jadi bagaimana saya bisa menjualnya dengan harga rendah 100 juta sal? Kalau begitu aku akan memberimu 300 juta sal. Itu sudah cukup, kan? Dajaranang tidak bisa menahan kegembiraannya, pantatnya yang gemuk bergetar dari sisi ke sisi. Selama ini, dia mengamati Lavera dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan serakah. Yujin ragu-ragu. Kau menawarkan 300 juta. Tapi Anda tidak tampak seperti seseorang yang tinggal di hutan ini, Baginda. Mengapa itu penting? Tuntut Dadangang. Aku hanya bisa bermain-main dengannya saat aku tinggal di hutan ini. Sepertinya orang ini gila. Apakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan membayar 300 juta sal hanya untuk bermain-main dengannya selama beberapa hari? 300 juta sal adalah jumlah uang yang sangat besar, cukup untuk membeli sepasang testis raksasa yang sangat dinikmati Gargit. Yujin menenangkan dirinya. Baginda, maafkan saya, tapi bolehkah saya bertanya berapa usia Anda? Aku berumur 23 tahun. Meskipun dia tidak tahu alasan mengapa Yujin menanyakan pertanyaan ini, Dajaranang membusungkan dadanya saat dia menjawab. Yujin menghela nafas panjang pada kata-kata ini dan menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. 23 tahun. Sepertinya dia hanya anak nakal yang tidak pernah sekalipun harus mendapatkan uang dengan kemampuannya sendiri dan hanya cukup beruntung untuk dilahirkan dalam klan bangsawan. Apakah dia benar-benar berusaha membuang-buang uang yang diperoleh ayahnya dengan susah payah, hanya untuk bersenang-senang beberapa hari? Yujin melihat bayangan Eward di Dajaranang. Bajingan tidak berbakti yang telah dikirim ke luar negeri ke Arot untuk belajar sihir, hanya untuk bermain-main dengan Sucubi dan hampir diinisiasi ke dalam ilmu hitam. Baginda, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya menolak untuk menjual elf ini kepada Anda. Yujin dengan tegas menolak tawaran itu. Apa? Dadangang meledak. Meskipun mungkin sulit bagi Anda untuk mempercayai ini, terlepas dari semua penampilan, saya bangga dengan profesi saya dan cara saya berbisnis, kata Yujin dengan tulus. Jika wawasanku benar, maka anugerahmu seharusnya adalah pewaris bangsawan Simuin berpangkat tinggi, dan harga diriku sebagai pedagang tidak akan pernah mentolerir menjual peri sakit seperti ini kepada orang seperti itu. Kebanggaan. Alasan omong kosong macam apa itu? 1. Kebanggaan macam apa yang bisa dimiliki seorang pedagang yang menjual elf cacat seperti itu? Kamu pedagang rendahan, menurutmu apa yang kamu katakan? Mungkinkah Anda takut saya akan mengganggu Anda nanti untuk pengembalian uang dengan alasan elf itu sakit? Dajaranang memelototi Yujin dengan mata lebar. Saya Dajaranang Kobal. Ayahku adalah Kaun Kobal Simuin. Saya bersumpah atas nama dan kehormatan klan saya bahwa saya tidak akan mencoba menganiaya Anda dengan cara apapun setelah kesepakatan kita tercapai. Petik 2. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan mempertaruhkan nama dan kehormatan klannya hanya untuk membeli elf yang ingin dia gunakan sebagai mainan yang mudah rusak. Bajingan manja ini bahkan lebih buruk daripada Edward, Yujin menyadari. Menyembunyikan rasa jijiknya, Yujin membantahnya lagi, bukannya aku tidak percaya padamu, Baginda. Itu karena harga diriku sebagai pedagang tidak mengizinkanku melakukannya. Saya menolak untuk menjual elf ini kepada siapapun, bukan hanya kepada Anda, Baginda. Kamu bangsat. Saya mengatakan bahwa saya baik-baik saja dengan itu, dan saya bahkan punya uang untuk membayarnya, jadi mengapa Anda membuat keributan dan menolak untuk menjual kepada saya? Baik, 500 juta. Saya menawarkan Anda 500 juta sal. Masih kurang. Lalu 800 juta. Dajaranang meludahkan kata-kata ini dengan semprotan air liur, tetapi dia masih menjaga suaranya agar tidak terlalu tinggi. Meskipun benar bahwa Kaun Kobal adalah bangsawan berpangkat tinggi dari kerajaan Simuin, selain dari suku Garung, dia tidak dapat menjalin hubungan dengan suku-suku besar lainnya. Sudah terlambat untuk membuang baris baru sekarang, karena suku Zial sudah sibuk mengelola pasar saat ini. Jika terjadi perkelahian di pasar, suku Zial pasti akan turun tangan dan Dajaranang tidak bisa mengambil risiko mendapat masalah dengan mereka. Tuan, apa yang Anda minta untuk saya jual bukanlah elf, itu adalah harga diri saya. Bahkan jika Anda menawari saya 8 miliar sal alih-alih 800 juta sal, saya tidak akan pernah menjual harga diri saya, kata Yujin dengan mata terbelalak tulus. Dajaranang tidak bisa berkata-kata, memukul-mukul dadanya dengan frustrasi, tetapi Ujica menatap Yujin dengan kekaguman. Apa kebanggaan? Meskipun itu hanya kebanggaan seorang saudagar, kata-kata penuh kebanggaan itu sangat bergema dengan apa yang tersisa dari semangat prajurit dalam Ujica. Kalau begitu, kalau kau tidak akan menjualnya padaku, kenapa tidak memberikannya padaku saja? Dajaranang memohon dengan marah. Tolong jangan katakan sesuatu yang begitu konyol, ejek Yujin. Aku tidak akan menjual peri ini,
aku akan membawanya ke hutan dan membunuhnya sendiri. Rahang Dajaranang ternganga. Mengapa seseorang yang menyebut dirinya seorang pengusaha makan kerugian seperti itu? Tidak rugi kalau demi menjaga harga diri. Kalau begitu, saya pikir kita sudah selesai di sini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yujin melangkah melewati Dajaranang. Dajaranang mengulurkan tangan untuk mencoba dan meraih Yujin, tetapi Ujica berhasil meraih pergelangan tangan Dajaranang terlebih dahulu. Kakau bajingan, umpat Dajaranang. Kenapa kau menghentikanku? Tidak, sebelum itu, kenapa kamu diam saja daripada membantuku? Jika saya maju untuk mengancamnya, suku Xiao tidak akan tinggal diam, kata Ujica dalam pembelaannya. Terus, aku membutuhkan peri itu, kata Dajaranang, terengah-engah. Jangan khawatir tentang itu, Ujica menurunkan tubuhnya dan berbisik ke telinga Dajaranang. Bagaimanapun, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjual elf itu. Saat dia meninggalkan pasar dan keluar dari wilayah suku Xiao, kita bisa menyerangnya saat itu juga, membunuhnya, dan mengambil elf itu untuk kita sendiri. Apakah itu akan baik-baik saja? Dajaranang bertanya dengan ragu. Ujica meyakinkannya, semua akan baik-baik saja. Biasanya, tindakan seperti itu tidak diizinkan. Pasar ini dibuka menyusul kesepakatan yang dibuat antara berbagai suku. Perjanjian itu juga menetapkan bahwa para pedagang yang diberi plakat untuk menghadiri pasar tidak boleh diserang. Tapi Ujica tidak peduli tentang itu. Meskipun kata-kata penuh kebanggaan yang diucapkan pedagang telah beresonansi dengan jiwa prajuritnya, Ujica masih lebih suka menjadi bangsawan daripada seorang prajurit. Omong kosongmu terdengar sangat persuasif, kata Christina begitu mereka berdua saja. Jika menurutmu itu terdengar persuasif, pasti ada yang salah dengan kepalamu, Yujin mendengus. Pertama-tama, aku memang menyebutnya omong kosong, bukan? Christina membela diri. Terima kasih kepada Sir Rian, sepertinya saya telah belajar pelajaran hidup yang agak tidak berguna. Konten iklan. Pelajaran hidup, Yujin mengulangi. Ya, hasil dari pertengkaran sering ditentukan oleh seberapa keras suara Anda, bukan logika, kata Christina sambil menghela nafas. Dan alih-alih bujukan, Anda harus memojokkan mereka dan tidak memberi mereka ruang untuk merespons. Tina, kamu benar-benar jenius. Yujin menganga pada Christina dengan ekspresi kekaguman. Christina hanya memiringkan kepalanya dengan penuh tanda tanya pada seruannya yang tiba-tiba. Hah? Pelajaran hidup, yang baru saja kamu katakan adalah sesuatu yang sebenarnya aku pelajari sepenuhnya darimu. Tapi kenapa kamu baru menyadarinya sekarang? Mungkinkah Anda mengajarkannya kepada saya tanpa menyadari bahwa Anda melakukannya? Yujin memujinya dengan sinis. Tolong diam saja, desis Christina ketika dia memutar matanya dan memelototi Yujin. Transaksi berikut semua berjalan lancar dengan caranya masing-masing. Yujin membeli 2 elf jantan, dan salah satu dari mereka bahkan menderita penyakit iblis, jadi dia bisa membeli elf itu dengan harga kurang dari harga pasar. Jika ada satu hal yang bisa disebut masalah kecil, peri terakhir yang dipamerkan untuk dijual adalah perempuan. Dia tidak terkena penyakit iblis dan dia tidak memiliki bekas luka, jadi pedagang yang menjualnya dapat menaikkan harganya sampai jauh lebih tinggi dari harga pasar. 1 miliar sal, Yujin menaikkan tawaran bahkan ketika dia merasa seperti akan batuk darah. Para penonton yang berbondong-bondong ke lelang dadakan ini mengeluarkan raungan ceria. Untuk membayar 1 miliar sal, Yujin perlu menggali permata terakhir yang tersisa. Ini mungkin menyatakan yang sudah jelas, tetapi kartu hitam klan Leonhardt tidak dapat digunakan di pasar seperti ini. Jangan naikkan tawaran lagi, Yujin memohon dalam hati. Tunggu, tidak, tolong angkat. Dengan begitu saya bisa menyerah begitu saja. Merasa tertekan dengan potensi kehilangan begitu banyak uang, Yujin mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak ingin membuat keributan, jadi jika dia perlu, dia dengan enggan akan membayar elf itu dengan permata yang tersisa. Namun, sekarang dia tidak punya uang lagi, bukankah satu-satunya pilihan untuk menyerah jika seseorang memiliki tawaran yang lebih tinggi? Jadi Yujin masih berharap seseorang akan memasang tawaran yang lebih tinggi, sehingga dia bisa bebas untuk menyerah. Tentu saja, itu tidak berarti dia akan menyerah begitu saja untuk menyelamatkan peri itu. Dia hanya akan dibiarkan tanpa pilihan, sungguh, tidak ada pilihan sama sekali, selain mengenakan topeng dan menjadi perampok. 1 miliar sal. Seseorang telah menawarkan 1 miliar sal, teriak juru lelang. Tolong, seseorang, siapa saja, tolong ajukan penawaran. Setelah hitungan mundur terakhir, juru lelang mengumumkan, dijual seharga 1 miliar sal. Selamat. Apa yang harus diberi selamat, dasar brengsek, Yujin mengutuk pelan. Hah? Juru lelang mencondongkan tubuh lebih dekat. Tidak, terima kasih untuk ini, kata Yujin sambil menelan amarah yang mengalir di dalam dirinya dan mengeluarkan kotak perhiasannya. Dengan pembelian ini, Yujin telah berhasil menyia-nyiakan semua permata yang dia bawa ke hutan bersamanya. Pedagang budak yang berhasil menjual elfnya 2 kali lipat dari harga pasar memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dengan geraham pada tampilan penuh 2, ia menghitung jumlah total saat ia menilai setiap permata secara individual. Semua selesai, kamu bebas membawanya bersamamu. Begitu dia memastikan bahwa permata itu memiliki nilai yang sesuai, pedagang itu dengan senang hati menyerahkan elf itu. Yujin diam-diam menerima pembelian barunya. Saya senang telah mencapai kesepakatan yang baik dengan Anda.
Tapi Anda benar-benar sangat tidak biasa, saudara. Apa yang kamu rencanakan dengan 4 elf? Si pedagang budak bertanya. Mulut Eugene terbuka untuk mengeluarkan jawaban marah, hanya baginya untuk menahan emosinya yang mendidih dan berbalik dari pria itu. Keempat elf, termasuk Lavera, mengendarai kereta yang mereka bawa dari desa elf. Christina ragu-ragu bertanya, Sir Ryan, apakah Anda merasa baik-baik saja? Tidak, aku tidak, Eugene berkata. Uang Anda digunakan untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan. Jangan dianggap sia-sia, saran Christina. Siapa bilang aku ini? Eugene mendengus. Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak enak badan. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan bertindak kesal hanya karena saya harus menghabiskan 1,5 miliar? Apakah kamu tidak merasa sangat kesal sekarang? Seperti biasanya aku terlihat seperti ini. Meskipun dia tidak pernah perlu khawatir tentang uang sejak dia bereinkarnasi, Eugene masih merasa bahwa menghabiskan begitu banyak uang adalah pemborosan. Tidak apa-apa, mungkin 1,5 miliar sals, tapi itu hanya cukup untuk membeli 5 pasang testis raksasa. Eugene mencoba menghibur dirinya sendiri, tetapi ini tidak banyak membantunya. Sementara Eugene menunggangi kuda yang menarik kereta, para elf yang menungganginya semua mendengarkan cerita Lavera. Semua elf berpikir bahwa mereka pasti akan dicap sebagai budak dan dijual ke majikan lain, tapi kata-kata Lavera membawa harapan bagi elf yang baru dibeli ini. Saat mereka bepergian, wajah cemberut Eugene juga mulai mengendur sedikit demi sedikit. Tuan Ryan, Christina angkat bicara. Aku tahu, kata Eugene sambil menyeringai sambil menarik kendali kuda. Saat kuda melaju kencang, kereta mulai bergerak. Tak satu pun dari elf membuat suara untuk menunjukkan keterkejutan. Sampai beberapa saat yang lalu, wajah para elf ini dipenuhi dengan harapan, tetapi sekarang semua yang terlihat menyebar di wajah para elf adalah ketakutan. Lavera berusaha tetap tenang. Tidak perlu baginya untuk khawatir. Penjaga desa mereka, Signard, telah berbicara dengannya secara pribadi sebelum mereka pergi. Mereka pergi ke tempat yang berbahaya, tapi seharusnya tidak ada bahaya. Tidak, ya, mereka mungkin mengalami sesuatu yang berbahaya, tapi itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Signard mengucapkan kata-kata ini sambil mencoba meyakinkan Lavera. Tapi apakah itu benar-benar masalahnya? Bahu Lavera mulai bergetar pada suara yang dia dengar. Dia bisa mendengar langkah kaki prajurit suku yang semakin mendekat. Mengapa mereka dikejar? Penduduk asli hutan harus terikat aturan untuk tidak menyerang para pedagang yang diundang ke pasar. Tuan Ryan, Lavera mencari kepastian. Ketegangan dan ketakutan menyebabkan napasnya menjadi lebih cepat. Lavera meletakkan tangan di dadanya untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang saat dia berbalik untuk melihat ke arah Eugene untuk meyakinkan. Mendengar panggilan datang dari belakangnya, Eugene menoleh untuk melihat ke belakang dan bertanya, ada apa dengan ekspresimu? Apa kita akan baik-baik saja? Lavera tergagap. Tentu saja kita akan baik-baik saja. Ini benar-benar bekerja dengan baik untuk kami, jawab Eugene dengan senyum cerah. Sementara pengejar mereka dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka, melewati titik tertentu, mereka berhenti mendekat dan menjaga jarak. Apakah mereka menunggu sampai Eugene dan partainya mencapai titik di mana serangan tidak akan menimbulkan masalah politik bagi para perampok? Kurasa aku harus berterima kasih, pikir Gen pada dirinya sendiri sambil terus berjalan lurus ke depan, tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah arah. Seperti ini, mereka segera meninggalkan wilayah suku Xiao. Saat kereta perlahan menuju lebih dalam ke hutan, Eugene dibiarkan bertanya-tanya kapan penyerang mereka akan mendekat. Apakah sekarang? Ya, itu sekarang. Pengejar mereka mempercepat dan dengan cepat menutup jarak. Kemudian, mereka menyusul gerobak. Prajurit yang mengejar kelompok Eugene tampaknya telah melompat melalui cabang-cabang pohon di atas jalan, saat dia jatuh dari udara cukup jauh di depan mereka, menghalangi jalan kereta. Tanpa panik, Eugene menghentikan kereta. Dajaranang, yang telah berpegangan pada punggung Ujica, menutup mulutnya saat dia menahan keinginan untuk muntah. Dia dengan cepat turun dari punggung Ujica, jatuh ke tanah dan muntah. Turun. Bahkan ketika suara muntah terus terdengar dari belakangnya, Ujica tidak melihat ke belakang ke arah Dajaranang dan malah mengarahkan jarinya ke Eugene saat dia mengajukan permintaan ini. Saat dia melakukannya, dia juga memeriksa apakah Christina dan para elf masih naik kereta. Dia tidak tertarik pada Christina sendiri, karena dia belum melepaskan penyamarannya sebagai wanita parubaya. Namun, setelah dia menyerahkan elf bermata satu ke Dajaranang, itu menyisakan 3 elf untuknya. Ujica menjilat bibirnya sambil tersenyum. Eugene berdiri tanpa turun dari kursi pengemudi. 3. Kamu bilang namamu Dajaranang Kobal, kan? Seperti Ujica, Eugene mengulurkan jari dan menunjuk ke arah Dajaranang. Dajaranang tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan terus saja muntah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa jawabannya tidak penting. Eugene telah menghabiskan 1,5 miliar sal untuk membeli ketiga elf ini. Dajaranang telah mengatakan bahwa dia akan membeli Lavera seharga 800 juta. Dengan kata lain, Dajaranang memiliki permata senilai setidaknya 800 juta sal padanya. Mau bagaimana lagi? Eugene menahan keinginan untuk tertawa ketika dia melompat turun dari kereta. Saya tidak punya niat untuk merampoknya. Tapi karena bajingan ini memutuskan untuk mencoba dan melakukan perampokan terlebih dahulu dengan menghalangi jalanku, maka
Itu membuat Eugene tidak punya pilihan lain. Apakah kamu tidak mengerti situasi seperti apa yang kamu hadapi? Bibir Ujica berubah menjadi cemberut saat dia melihat ke arah Eugene, yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ujica tidak membawa prajurit lain dari sukunya bersama mereka, tapi seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, itu hanya seorang pedagang budak rendahan. Merobek seseorang seperti dia akan lebih mudah bagi Ujica daripada menangkap dan membunuh serangga. Apa? Ujica tanpa sadar mengeluarkan teriakan terkejut. Budak Strader, yang berada tepat di depan mereka sampai sekarang, tiba-tiba menghilang. 1. Ungkapan asli Korea untuk omong kosong adalah, suara anjing mengunyah tulang. 2. Istilah Korea asli memilikinya sebagai, gusinya mekar penuh. 3. Menunggu klarifikasi karena sebelumnya dikatakan bahwa Eugene sedang menunggang kuda.